Dede waktu sakit kenapa? Karena ayah kayak gak dimasukin gendaan kayak gini. Terus Terus ada itunya. apanya? Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus penodaan kepada seorang anak berusia 5 tahun. Mirisnya, perbuatan tidak berakhlak itu dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri di Jakarta Timur. Bagaimana kronologi cerita dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kasus ini bermula dari seorang wanita bernama Priska Prilly, berusia 25 tahun yang bekerja sebagai makeup artist bersama dengan adiknya yang merupakan seorang selebgram. Pada tahun 2016, Priska ini berkenalan dengan seorang pria bernama Teddy Nitidi Sastra atau biasa dipanggil Teddy, berusia 27 tahun. Diketahui jika Teddy ini bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran di daerah Jakarta Timur. Sejak awal pertemuan itu, mereka mulai menjalin komunikasi yang cukup intensif. Hingga akhirnya, Priska dan Teddy pun memutuskan untuk berpacaran. Seiring berjalannya hubungan asmara keduanya, barulah terlihat sifat asli dari Teddy ini. Teddy sering main tangan dan selalu bersikap kasar kepada Priska. Namun, rasa sayang yang begitu besar kepada Teddy, dia pun menerima semua sifat buruk dari Teddy dan tetap berlanjut hubungan asmara mereka. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah pada bulan September 2018. Dari pernikahannya itu, keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sea, yang pada saat ini pun berusia 5 tahun. Kebiasaan buruk dari Teddy yang sering bersikap kasar semasa pacaran terbawa hingga mereka menikah. Ketika ada keributan kecil, Teddy sering memukul, bahkan berkata-kata kasar terhadap Priska yang kini sudah menjadi istrinya. Meskipun diperlakukan seperti itu, namun Priska tidak mau melaporkannya kepada pihak kepolisian, lantaran dirinya masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangga dan berharap Teddy ini berubah sifat dan sikap kepada dirinya. Waktu pun terus berlalu, namun semakin hari hubungan rumah tangga mereka ini selalu diwarnai dengan keributan setiap harinya. Dari banyaknya masalah, salah satunya adalah masalah ekonomi. Lantaran pendapatan dari sang suami ini tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Lambat laun, Priska pun akhirnya menyerah, merasa tidak sanggup menjalani biduk rumah tangga bersama dengan Teddy. Yang berujung, rumah tangga mereka berakhir perceraian pada bulan Agustus tahun 2019. Sejak perceraian itu, Sea, anak 5 tahun, ikut bersama dengan ibunya dan tinggal di rumah orang tuanya yang berada di daerah BSD. Dari perceraian itu, Teddy dan Priska pun jarang berkomunikasi dan tidak pernah bertemu. Setelah sekian lama mereka lost kontak, tiba-tiba Teddy menghubungi kembali mantan istrinya itu untuk menanyakan kabar anaknya. Sejak saat itulah mereka berdua menjadi sering berkomunikasi lagi hingga kembali dekat. Bahkan Teddy ini sempat meminta rujuk kepada Priska dan berjanji akan merubah sifat buruknya itu. Namun Priska masih ragu, terlebih sejak bercerai, Teddy tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya. Hingga pada pertengahan bulan Mei 2023, Teddy ini berkunjung ke rumah orang tua dari Priska untuk bertemu dengan anaknya. Teddy datang ke rumah mertuanya yang pada saat itu hanya ada Priska dan Sea saja. Lalu Teddy bertemu dan bermain dengan Sea anaknya. Sementara Priska berada di dalam kamar. Sesaat setelahnya, Teddy masuk ke dalam kamar mantan istrinya itu dengan alasan ingin memberikan kunci rumah yang dulu mereka pernah tempati. Namun tiba-tiba Teddy mendorong Priska ke kasur dan memaksa melakukan hubungan badan. Priska berusaha menolak dan melawan, namun apa daya, Priska kalah tenaga dan terjadilah hubungan badan. Setelahnya, Teddy pun bergegas pulang kembali ke rumahnya.
Berselang 3 hari kemudian, Priska mendapatkan kabar dari temannya jika Teddy ini sudah memiliki pacar baru. Mendapatkan kabar tersebut, Priska merasa sakit hati dan akhirnya memblokir semua akses sosial media agar Teddy ini tidak bisa lagi menghubunginya. Hingga pada tanggal 31 Januari 2024, sekitar pada jam 01.30 dini hari, Priska mendapatkan pesan dari nomor tidak dikenal yang setelah dibuka ternyata pesan itu dari Teddy. Dalam pesan tersebut, Teddy mengucapkan selamat ulang tahun kepada Shea dan mengirimkan voice note. Setelah itu, Teddy pun mengatakan jika dirinya ingin bertemu dengan anaknya dan meminta Shea untuk menginap di rumahnya. Dengan berbagai pertimbangan, Priska pun akhirnya mengizinkan lantaran merasa kasihan melihat anaknya yang sudah hampir 1 tahun tidak bertemu dengan Teddy sang ayah. Lalu pada jam 21.00, Teddy bertemu Priska. Mereka bertemu di depan minimarket yang sebelumnya Priska juga sudah memasang tracking di ponselnya Shea untuk memantau keberadaan anaknya. Dia pun selalu melakukan video call kepada Shea untuk menanyakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anaknya selama berada di rumah Teddy. Pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024, Shea menelpon ibunya meminta untuk dijemput. Lalu Priska menjemputnya pada sore hari setelah pulang bekerja. Sekitar pada jam 18.00, Priska dan Teddy bertemu di sebuah SPBU daerah Cilangkap, Jakarta Timur. Lalu Shea pun pindah ke mobil ibunya. Setelah masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Shea memeluk ibunya dengan erat sambil menangis dan mengatakan, "Shea, sayang mama." Sikap dari anaknya itu awalnya Priska menyangka jika itu adalah hal yang biasa, karena berpikir anaknya merasa kangen lantaran beberapa hari tidak bertemu. Saat di dalam perjalanan, Shea pun mengadu jika dirinya belum makan sejak tadi siang dan terlihat bibirnya sangat pucat. Lalu Priska mampir terlebih dahulu ke tempat makan dan setelah selesai makan, Shea meminta digantikan pampers kepada ibunya. Lalu Priska membawa Shea menuju ke kamar mandi. Pada saat itulah Priska sangat terkejut ketika melihat adanya bintik-bintik merah pada paha dan kemaluan dari sang anak. Kecurigaannya pun semakin bertambah saat melihat Shea menutup kemaluannya sambil meringis kesakitan. Lalu Priska menanyakan apa yang terjadi kepadanya, namun Shea hanya menjawab sakit pada bagian kemaluannya. Ya, ntar akan lewat itu. Makanya. Jauhan, Merasa khawatir dengan kondisi Shea, akhirnya Priska membawa Shea ke klinik terdekat untuk diperiksa. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, Priska mendapatkan kabar yang membuatnya sangat terpukul. Dokter menyatakan rasa sakit itu akibat luka gesekan, sehingga dokter menyarankan agar Shea ini segera dibawa menuju ke rumah sakit agar ditangani oleh dokter spesialis anak. Lantaran sudah larut malam, Priska pun memilih untuk pulang ke rumahnya. Dan setibanya di rumah, Shea meringis kesakitan sambil menangis di saat buang air kecil. Dan pada keesokan harinya, Priska pun segera membawa anaknya menuju ke rumah sakit Murni ASI. Setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit Murni ASI, Shea diarahkan menuju ke rumah sakit Betsaida untuk diperiksa oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi agar lebih detail mengetahui jenis gesekan itu yang mengakibatkan robekan benda tumpul. Selain itu, pihak rumah sakit pun menyarankan agar Priska melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Di hari yang sama, Priska langsung bergegas ke Polda Metro Jaya dan di sana dia diarahkan untuk melakukan visum di rumah sakit Polri Kramat Jati. Pada malam harinya, Priska pun mencoba untuk menanyakan kepada Shea apa yang dilakukan oleh Teddy ayahnya pada saat dia menginap di rumahnya. Lalu Shea pun menceritakan jika sang ayah sudah 4 kali memasukkan benda aneh berwarna hitam, berbulu, dan mengeluarkan cairan berwarna putih di kemaluannya. Seketika Priska sangat syok mendengar pengakuan tersebut. Dia tidak menyangka jika mantan suaminya itu
tega melakukan hal yang tidak wajar terhadap anak kandungnya sendiri. Terus pergi tinggalin saya. Terus apa lagi? Sudah diteguhan. Itu kapan kejadiannya? Kemarin Enggak, maksudnya siang-siang atau malam-malam? Leman terlalu sakit. Malam-malam selalu sakit. Setiap hari. Berapa kali? 4 kali. Enggak, mama nanya. Malam-malam setiap hari atau gimana? Setiap hari 4 kali begini. Jawab dulu. Dede waktu itu sakit kenapa? Karena ayah kayak gak dimasukin denda aneh kayak gini. Terus? Terus ada itunya. Apanya? Sementara hasil visum hampir 2 bulan belum keluar, Priska merasa kecewa dengan kinerja polisi yang seolah-olah menyepelekan kasusnya. Namun belakangan ini, Teddy pun sempat viral dikarenakan dia membantu seorang anak yang kepalanya tersangkut di dalam kaleng. Melihat berita tersebut yang sedang ramai dibicarakan, Priska pun tampak geram terhadap suaminya itu. Lalu dia menuliskan tentang hal yang menjijikan yang dilakukan oleh mantan suaminya di kolom komentar. Tidak disangka, ternyata komentar dari Priska pun dibanjiri pertanyaan oleh netizen. Sehingga Priska langsung memposting video pengakuan anaknya yang telah mendapatkan perlakuan tidak wajar dari ayah kandungnya sendiri. Setelah berita ini viral, seketika penyelidikan pihak kepolisian pun langsung berjalan cepat. Keesokan harinya, Priska langsung dipanggil kembali ke Polda Metro Jaya untuk membawa saya kepada dokter psikolog. Dari beberapa pertanyaan, saya pun tetap menjawab jika kemaluannya itu dimasukkan benda berwarna hitam oleh ayahnya. Dari bukti-bukti tersebut, akhirnya Teddy dipanggil oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. Dalam interogasi itu, Teddy membantah semua tuduhan yang disampaikan mantan istrinya itu. Teddy mengatakan ini merupakan fitnah, bahkan pencemaran nama baik hingga institusi tempatnya bekerja. Saya sangat menyayangkan tuduhan yang disampaikan mantan istri saya dan langkah-langkah yang dia lakukan. Ini fitnah yang sangat keji, telah menghancurkan harkat dan martabat saya. Teddy juga menjelaskan bahwa dirinya sangat menyayangi putrinya dan tidak mungkin melakukan hal tersebut. Walaupun Teddy tidak mengakui perbuatannya itu, dia tidak bisa membantah pengakuan dari saya dan bukti-bukti yang telah ditemukan. Sehingga Teddy ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 82 junto pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak atas dugaan tindakan pidana penodaan terhadap anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda paling banyak 5 miliar. Masa sih setiap kasus harus viral dulu baru ditanggapi? Mana nih propam? Kalau memang ada kelalaian, seharusnya dikenakan sanksi, tidak tanggap melayani masyarakat. Kasus yang begini pasti bakal dipermak oleh napi di penjara. Gak ada akhlak. Ayah yang seharusnya menjadi pelindung malahan merusak anaknya sendiri. Semoga saja saya jadi anak yang sukses. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?